Saya asal yang telah mengikat suatu perjanjian suci di hadapan Tuhan. Kami ucapkan selamat. Kami harapkan bisa berlangsung terus atas perintah Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami serahkan kepada petugas, kami memberikan beberapa informasi kepada kita. Seadanya ngaju kita menggunakan batik daerah dan menggunakan laung dan suping. Ini namanya pun sulit. Ya. Kemudian pada tanggal 15 April, tanggal 12 April hari Sabtu, kita ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Dr. Andes Rayano yang dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya ulang. Ini kecil sekali. Saya ulang. Diumumkan pada kita bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 pada pukul 16 jam 4 sore kita ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Dr. Andes Rayano. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 juga ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Pendeta Joseph Desbi dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan para petugas yang seharusnya pembuka Penetua Kelius Tumungka, namun yang bersangkutan tidak ada. Kemudian liturgus Penetua Eka Sinta itu ada, dan kolektan Diakon Daniel. Sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Kepada pihak keluarga, kami persilahkan. Pada malam hari ini, sebelum kami memulai, mungkin rupa saya, wajah saya asing buat Bapak Ibu, kecuali yang sudah kenal dengan saya. Saya telah diperkenalkan oleh kakak saya tadi, Pak Danison. Saya ada Mulyadi Ngabut. Saya dengan mamanya Bu Une ini adalah omnya, karena kami dengan ibunya itu sepupu sekali. Dan dengan si Mary ini, dia panggil saya kakek, bue. Jadi kalau saya di Kabupaten Kapuas ini memang sudah lama. Saya dengan Bu Arbainah ini satu kantor. Saya tahun 82 sudah di Kabupaten Kapuas, tapi tinggal saya di Pangko, di unit transmigrasi Pangko 1. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada lingkungan 4 yang pada sore hari ini akan melayani kita dalam ibadah syukur, ibadah keluarga di tempat Mama Bulin, atas kesehatan, kekuatan dari pihak keluarga sehingga bisa berjalan acara ini dengan baik, dan dukungan dari Bapak Ibu pengurus Dusmala Kabupaten Kapuas sangat
berarti buat keluarga kami. Demikian juga kepada cucu kami berdua yang pada sore hari ini telah dilaksanakan hukum adat. Dengarkan apa tadi yang sudah dinasihatkan oleh tua-tua kita di Kabupaten Kapuas. Jalankan itu. Banyak tadi nasihat, baik dalam bentuk nasihat maupun berbentuk pantun. Karena zaman sekarang zamannya pantun kayaknya ya. Ubur-ubur ikan lele terus ya. Tapi puji Tuhan, dengan adanya itu membuat semangat baru buat kita. Jadi setiap ada kegiatan selalu ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele. Yang ujung-ujungnya le. Nah, di mana-mana ya. Terima kasih. Dan kemudian pada malam hari ini juga Bu Pendeta, kami titip doa syafaat. Terutama kepada Mama Bulin beserta dengan anak cucunya yang ada di sini. Doakan kepada mereka supaya mereka bisa menjalani kehidupan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan, baik hukum adat maupun hukum agama. Kemudian berikutnya, kepada itak mereka yang ada di Gegutur. Tambi mereka, mamahnya Mama Bulin ini, kalau saya pikir usianya ini sudah 70-an lebih ya. Berapa? Ya, 85, berarti 1 tahun lebih tua ibu saya, karena ibu saya umurnya 86 tahun sekarang. Dan sekarang posisi mereka, keadaan mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam artian kita manusia, tetapi dalam nama Tuhan mereka selalu baik dan tetap disehatkan, dikuatkan. Bisa berjalan di dalam rumah. Kalau ke tempat, ke kamar mandi atau buang kotoran, tidak sampai harus didampingi oleh anak-anaknya. Tapi puji Tuhan, kekuatan orang tua ini tentunya adalah dukungan dari saudara-saudaranya Mama Bulin yang ada di sana. Yang pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, titip doa kepada saudara-saudara kami. Yang pada malam hari ini ada yang pulang ke Palangkaraya, ada yang mau pulang ke Banjarbaru dan Banjarmasin, ya, dan barangkali juga besok atau lusa mereka juga akan kembali ke tempat mereka masing-masing dengan keselamatan yang datangnya pada Tuhan Yesus. Mungkin ini hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan pada malam hari ini kami akan menyerahkan penuh ibadah syukur dan ibadah keluarga dari keluarga Mama Bulin, dan kita semua kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan menyerahkan kepada pengurus lingkungan 4 untuk melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk kita semua. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Tunduklah menghadap
kita habiskan ibadah kita. Ibadah kita pada saat ini jadi dalam pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat yang kudus Bapa, karena kebaikan dan kemurahan-Mu terhadap kami di tempat ini. Teristimewa untuk keluarga Unewati Beni Hari Paskah yang hari ini bersuka cita sehingga dia melakukan hal-hal untuk pelaksanaan pernikahan anaknya. Kami serahkan anak-anak ini Tuhan supaya dapat bersama-sama dengan Engkau suatu saat nanti. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka, rencananya hanya dalam tangan pengasihan. Untuk Ibu Unewati Tuhan, berikan kepadanya kesehatan, kekuatan yang datangnya hanya dari Tuhan.
Seluruh kehidupan kami serahkan hanya kepada Tuhan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun rencana-rencana kami ke depannya. Untuk saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga terakhirnya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Imamat pasalnya 23, ayat yang pertama sampai yang ke-8, dengan perikop hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Bapak Ibu, jemaat dan keluarga, mari kita bersama berdoa. Saat ini Tuhan bersama, kami mau persiapkan telinga hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah atas setiap kami, percayakan kami kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami menjadi mengerti dan percaya. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menegur dan mengingatkan setiap kami bahwa ada banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan dari setiap waktu yang Tuhan beri untuk kami terima dan jalani itu, kami diingatkan untuk menyediakan waktu untuk persekutuan, untuk doa, untuk hal-hal yang menghidupkan rohani kami Tuhan. Sebab perjalanan hidup ini bukan tentang hal-hal daging saja, tetapi tentang bagaimana kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, terbukti kasih Tuhan. Tuhan menegur dan mengingatkan setiap kami. Tuhan Yesus, pada saat ini terima kasih Engkau mempercayakan sukacita. Terima kasih atas segenap kebaikan Tuhan. Keluarga besar di tempat ini, secara khusus Ibu Unewati, telah dimampukan melaksanakan pemenuhan jalan adat bagi anak-anak terkasih mereka, Mary dan Asar. Kami berterima kasih karena semuanya dapat terlaksana. Dan kami juga Tuhan mendoakan jikalau pada suatu saat nanti mereka memutuskan untuk melangkah pada jenjang pernikahan, kami mohon kepada Tuhan agar mereka dapat memutuskannya di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga melewati pilihan dan keputusan yang mereka ambil, mereka boleh tetap melangkah dalam rancangan-rancangan baik Tuhan bagi mereka. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami dan keluarga di tempat ini. Ibu Unewati, Engkau memberkati beliau Tuhan sebagai seorang ibu, sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak menantu dan cucu. Engkau tahu segenap pergumulan yang beliau hadapi pada saat ini. Kau tahu isi hatinya Tuhan. Mari Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan rangkul dalam cinta kasih-Mu yang hangat, sehingga beliau tetap merasakan damai sejahtera, kasih dan kemurahan Tuhan pada saatnya. Tuhan percayakan hal-hal baik di dalam perjalanan kehidupannya, dan kami mohon lawatan dan pertolongan Tuhan sehingga Ibu Unewati di tempat ini dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita, berkat dan pengasihan Tuhan bersama dengan anak, menantu dan cucu yang boleh Tuhan percayakan. Tubuhnya sehat, hatinya penuh dengan sukacita dalam setiap hari yang boleh Tuhan berikan. Yang hidup rukun, damai dan harmonis. Pekerjaan-pekerjaan yang boleh menghasilkan berkat bahkan kelimpahan. Anak-anak yang bertumbuh dalam kesehatan, kekuatan dan juga hikmat dari Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk Itak Bolin yang pada saat ini ada di Gaputur dalam usia ke-85 tahun. Terima kasih untuk keberadaan orang tua terkasih ini Tuhan. Meskipun dalam berbagai keterbatasan beliau di tengah-tengah usia lanjut,
Kami tetap bersyukur beliau tetap Tuhan percayakan ada di tengah-tengah keluarga. Doa kami bagi Itak Bolin agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, agar di tengah-tengah keberadaan usia lanjutnya tetap merasakan betapa kasih dan kemurahan Tuhan nyata atas kehidupannya. Terima kasih dalam momen ini. Keluarga dari berbagai tempat boleh hadir bersama-sama atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mereka boleh bertemu, berkumpul, mereka boleh merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Diberkati senantiasa setiap keberadaan mereka, dan pada saatnya ketika mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing, baik malam ini, besok maupun di lain waktu, baik ke Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru, dan ke tempat yang lainnya. Mohon penyertaan Tuhan dipercayakan atas setiap perjalanan mereka, sehingga mereka dihantarkan dalam keadaan sehat, selamat, sukacita karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam rangkaian acara keluarga di tempat ini. Mereka dibantu, didukung oleh berbagai pihak demi kelancarannya acara keluarga ini. Secara khusus warga Dusmala yang boleh datang dari berbagai tempat, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka boleh hadir bersama. Biarlah dalam kasih dan kemurahan Tuhan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan saja pun semua sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini dari berbagai tempat. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir bersama pada saat ini. Diberkati pribadi lepas pribadi kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha dan pekerjaan, sawah, ladang, kebun ternak yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola. Demikian Bapa di surga, seluruh keberadaan kami keluarga besar di tempat ini, Tuhan pun memberkati mereka yang dapat berkumpul maupun tidak, agar mereka dapat senantiasa menjalin komunikasi yang baik, sehingga rasa persaudaraan itu semakin erat, dekat, dan saling mengasihi meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Kami menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama. Kami ucapkan demikian: Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kepada-Nya kehadirat yang kudus Bapa, karena kebaikan dan kemurahan yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Istimewa pada saat sekarang kami akan berbagi persembahan kami dengan Kau memberkatinya supaya dapat untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati sisa yang ada pada kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.